Amitofo, selamat malam kepada para Padma Kumara yang hadir di sini. Saya adalah MC hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang ritual kehidupan, bab 4 pemahaman keluarga duka, dan dengan bagian 4 penjelasan 7 hari dan 7 minggu. Hari ini kalau seperti biasa kita akan mulai di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan terdapat 3 channel bahasa, yaitu Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Seperti biasa, kita apabila ada peserta yang memiliki pertanyaan, diharapkan untuk menulis di grup chat. Kita tahu bahwa sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang kertas persembahan-persembahan yang berupa kertas yang dibakar untuk leluhur, apakah mereka ada terima atau tidak, itu sudah kita bahas di minggu lalu. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang penjelasan 7 hari dan 49 hari ataupun 7 minggu. Dan kita lihat pada malam hari ini, kita sudah melihat Uca Lausha sudah hadir dan para pembimbing. Dan ada para pandita, para jangshi, para cuciao, dan para peserta lainnya. Wenxiu, Xi Jie, ni hao. Guohua Xi Song, Jixiang. MC sedang menyampaikan salam kepada para peserta yang ada di sini, disebutkan satu persatu namanya. Wenxiu, Xi Jie, Jixiang.还有看到我们的联合善息吉祥，抽卷助教阿弥陀佛，国龙简溪吉祥，还有莲花纯属善息，早上好，晚上吉祥，因为你们是晚上了哈，晚上好。国华西松吉前，大家好啊！大家都陆陆续续进来了哈，非常高兴。
在上一节课中呢，我就在老师为我们讲解了那个传统习俗中的烧金钱、莲花和汽车的环节是否能收到。那请大家回顾上一节课写到的内容，分享你们最深刻的领悟，发到留言区。谢谢。那留言区有没有？Jika ada pertanyaan, boleh dituliskan di grup chat. Nanti akan dijawab satu persatu.怎么样？大家有没有把上个星期的学习的内容发上来呢？跟大家一起分享，一起学习呢？我们温故而知新。上个星期我们学到的那个莲花烧金钱、烧莲花、烧屋子、烧汽车，那么王者是否能收到呢？那么呀，那个武记在老师告诉我们，只要万物由心造，一切只要你有心，心诚则灵。相信大家都已经收到，不管做什么事，我们都要心诚去 Di 做。minggu lalu kita membahas tentang kertas mantra maupun kertas persembahan-persembahan kertas yang dibakar untuk para leluhur. Apakah mereka bisa menerimanya? Jawabannya adalah Secun mengatakan bahwa asalkan kita menggunakan dengan sepenuh hati, maka leluhur pasti akan bisa menerima apa yang telah kita bakar ataupun kita persembahkan. Nanti di belakang kelas, di akhir kelas akan ada sesi tanya jawab, maka dipersilakan para peserta untuk memberikan pertanyaan di grup chat. Kelas akan dimulai dalam 2 menit lagi.是的啊，大家的问题呢，今天的提问问题呢，一定要跟今天的课程有关啊。Dan pertanyaan pada hari ini yang diajukan oleh kalian semua harus berhubungan dengan materi hari ini ya. 差太远了呢，请大家就留着以后再发。谢谢大家。好，现在马上就要 Baik, kelas akan segera kita mulai. 今天的课程。好，首先让我们合掌顶礼。 Baik, marilah kita bersikap anjali, sembah sujud kepada Mahamula Carya Dharma Raja Liansheng, sembah sujud kepada para Buddha Bodhisattva di altar Mandara. Semoga senantiasa memberkati kelas pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita membentuk mudra Padma Kumara, menjapa mantra Maha Padma Kumara sebanyak 7 kali. Om Kuru Liansheng Siddhi Hom. 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 Om Kuru Liansheng Siddhi
Siddhi Hom. Om Guru Liên Sơn Siddhi Hom. Om Guru Liên Sơn Siddhi Hom. 阿弥陀佛。阿弥陀佛。Kita persilakan kepada pemateri hari ini adalah Wu Zezai Lao Shi, yang terhormat Gao Shang Shi, Lian He Shang Shi, Lian Yue Shang Shi, Lian Jia Shang Shi, dan para Shang Shi, Jiao Shou Shi, Fa Shi, Jiang Shi, Zhu Jiao, dan para peserta, para Padma Kumara lainnya. Selamat malam semuanya. Di minggu lalu kita belajar tentang makna dari pembakaran kertas mulia dan persembahan kertas lainnya. Semua akan diterima oleh leluhur apabila kita memiliki hati yang tulus dan hati yang penuh kepercayaan, maka leluhur akan bisa menerimanya. Hari ini kita membahas tentang 7 hari dan 7 minggu atau 49 hari dan makna-makna apa saja yang harus kita lakukan sebagai keluarga duka, karena kita tahu bahwa dalam 7 hari 7 minggu ini merupakan hari yang paling penting bagi mendiang. Baik, kita mempersilakan Wu Zezai Lao Shi untuk memberikan materi pada hari ini. Baik, marilah kita mengambil sikap anjali kembali. Sembah sujud kepada Mahamula Acarya Dharma Raja Lin Sheng. Sembah sujud kepada Buddha Dharma Sangha. Sembah sujud kepada para Buddha, Bodhisattva, Dharmapala, dan Dewa di altar mandala. Semoga diberkati pada pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang terhormat Lian Hua Cheng Zu Shang Shi, yang terhormat Lian He Shang Shi, yang terhormat Lian Yue Shang Shi, yang terhormat Lian Jia Shang Shi, Lian Fei Shang Shi, dan para Shang Shi, Jiao Shou Shi, Fa Shi, Jiang Shi, Zhu Jiao, dan para Padma Kumara yang berasal dari seluruh dunia. Selamat malam semuanya. Saya adalah Wu Zezai. Terima kasih atas kehadiran kalian semua dalam kelas hari ini. Terima kasih untuk panitia di belakang layar. Terima kasih kepada tim penerjemah. Terima kasih kepada MC ya. Dan terima kasih kepada kalian semua. Hari ini materi kita adalah pemahaman keluarga duka, penjelasan 7 hari dan 7 minggu. Ini kelas balik dulu ya. Nah, kita lihat pertanyaan pertama. Buddha Dharma sering mengemukakan tentang nidana dan tidak ada satu benda pun yang di dunia ini yang sejati. Tetapi saat Anda menggunakan apa, semuanya dapat menjadi sejati. Yang pertama jawabannya pilihannya adalah A, kekuatan batin, B, persembahan agung, C, kekuatan mantra. Silakan dijawab apa jawabannya. Boleh tulis di grup chat ya, jawaban yang kalian tahu. WhatsApp 群组如果有也可以回答好 A 答案是A Ya, jawabannya adalah A. 我认为也不算错，因为你有用咒力呢
其实咒力也就是心力嘛，哦，其实是差不多，所以 C 也不算错，哦，我认为。好，第二个问题哦，哈、哦，来，第 Baik, 二个 yang 问题。 kedua, Dharma Raja Liansheng mengira asalkan paham bahwa segala hal yang di alam semesta ini terjadi karena kondisi batin dan dalam kondisi yang benar, keluarga mendiang boleh membakar uang akhirat, mobil, bahkan rumah dari kertas bagi mendiang. Dan pilihlah kondisi yang salah. Pilihannya adalah yang A, keamanan, B, tidak mengotorkan lingkungan, C, saat kabut. Jawabannya apa? Silakan diketik di grup chat. 但是我们也要注意到哦，现在就是我们非常的注重环保，所以呢，我们不能 Focong 够 itu tidak menentang akan pembakaran uang akhirat ya dan lain-lain, tetapi kita juga meninjau, kita juga berharap semoga kita semua bisa sama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, Dharma Desana Mahaguru berbunyi, segala sesuatu terbentuk dalam kondisi batin. Kertas mantra Chen Focung juga terbentuk dari kondisi batin. Asalkan mendapat apa, maka akan menjadi uang yang berguna dari alam baka. A. Pengakuan pemerintah. B. Pengakuan Mahaguru. C. Pengakuan bank. Jawabannya apa? Silakan tulis di grup chat. 每个人都答对了。Ya, setiap orang itu jawabnya benar ya. Jawabannya B. 只要有师尊的哦认同，这个冥币啊哈，在冥府当中就会变成。 Asalkan ada pengakuan dari Mahaguru, maka uang kertas yang kita bakar itu akan berfungsi dan memiliki maknanya, bisa dipakai. 姐妹哈，然后那一天烧完金子之后，在同一天竟然做梦梦到王者来告诉他们说，这个你今天烧的这个金子对我很有用哦。上一堂课有分，所以我也是做了这一行，我才知道说，哇，真的都有得到印证哦。因为这个家属自己告诉我的，不是我去编的哦。那他们自己也本来不太信的。Nah, jadi banyak yang bertanya ya, apakah uang kertas itu bisa berfungsi ya? Jadi jawaban saya adalah harus mendapatkan pengakuan dari Mahaguru. Ya. 说你们这个很有用，到底是什么？好，好，那我们今天来哦。Baik, kita akan membahas tentang materi hari ini, asal-usul tradisi 7 hari dan 7 minggu. Ya. Tradisi 7 merupakan tradisi duka dari Asia Timur. Ya. Ritual yang dilakukan setiap 7 hari setelah orang meninggal. Setiap 7 hari dihitung satu periode. Tradisi ini dilakukan sebanyak 7 periode. Jadi itu 7 kali 7 sebanyak 49 hari ya. Setelah 49 hari, ritual baru selesai dengan sempurna. Tradisi 7 dimulai dari 7 hari pertama setelah orang meninggal. Dan 7 minggu merupakan periode terakhir yang ketujuh, maka disebut 7 sempurna ataupun manci. Jadi sebelumnya ada yang bertanya, jadi di sini kita sudah membahas, karena kita semua tahu ya, 7 kali 7 ya juga 49 hari ini merupakan hari yang penting bagi mendiang. Dan kita tahu, mungkin sudah banyak yang tahu ya cara perhitungan 49 hari ini seperti apa. Kita hitung dengan cara di mana kalau misalnya sebelum jam 11 malam, maka masih dihitung hari pertama. Tetapi kalau sudah lewat dari jam 11, maka sudah hari kedua.
tergantung dengan kapan jam waktu si orang tersebut meninggal. Ya, jadi secara waktu secara nasional ya mungkin kalau jam 11 itu masih belum lewat. Tetapi kalau secara Nung Minli begitu ya, itu kalau jam 11 sudah hari kedua ya, bukan di hari pertama lagi. 好，那接下来哈，道教称这个伤病的习俗呢是七七追剑。哦，现在今天呢是讲 Di Taoisme disebut ritual 7 minggu, di Buddhisme disebut 7 hari 7 minggu. Ya sebenarnya sebutannya itu kurang lebih ya mungkin sebutannya berbeda sedikit, tetapi artinya itu sebenarnya sama. Intinya adalah sebanyak 7 hari pertama dan sebanyak 7 minggu ya maknanya. Ya kita tahu bahwa untuk ritual duka ini sebenarnya kalau dibandingkan Taoisme dengan Buddhisme, mungkin Taoisme akan lebih seru ya, kelihatannya akan lebih seru. Karena kalau dilihat, kita sebagai orang awam melihat orang Taoisme mengadakan ritual duka, akan terlihat seperti mereka seperti atraksi ya, jadi seperti mereka nari, seperti memperagakan gerakan ataupun kungfu ya, seperti sedang melakukan atraksi dan sangat menarik sekali ya bagi orang awam. Nah sebenarnya mereka sedang melakukan ritual penyeberangan ya, bukan hanya atraksi biasa. Berbeda dengan kita, kalau kita Buddhisme mungkin lebih kalem ya, dengan pelantunan sutra dan lain-lain. Tetapi kalau dengan Taoisme itu dengan gerakan atau atraksi. Jadi di sini nanti kita akan ada video tentang ritual penyeberangan versi Taoisme ya. Ritual ini itu disebut dengan ritual penyeberangan menunggangi kuda kertas ya. Jadi ini hanya sebutan di mana para penganut Taoisme akan melakukan ritual penyeberangan dengan ikon yaitu kuda kertas. Ya, nanti kalian bisa lihat. Saya akan menampilkan videonya. 带着那个马就是绕一圈，然后呢，道士呢一个人当。 Jadi nanti ada yang menjadi kuda kertas ya. Jadi ntar pada saat ritual penyeberangan akan ada beberapa orang. Jadi ada yang yang berperan sebagai kuda kertas, ada yang berperan sebagai pendeta taunya ya. Jadi mereka akan saling melingkar ya, dan si pendeta ini akan menyeberangkannya. Dan juga dalam proses penyeberangan ini mungkin akan ada atraksi-atraksi yang cukup lucu, jadi akan terlihat menarik. Nah, kalian boleh melihat videonya. Ya, ada 10 menit ya. Silahkan dilihat. Untuk dengar suaranya boleh pindah ke channel Chinese ya. Kalau kalian mau dengar suaranya, pindah ke channel Chinese nanti baru kembali lagi. Bagi peserta yang ingin mendengar suara asli dari video, silakan pindah ke channel Chinese. Nanti bisa kembali lagi ke channel Indonesia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
个生命说明的时间去达到到幸福的上个过关天关，加一年9月初一个节过了。Jadi ini adalah posisi ini. Di bagian ini adalah posisi di mana petugasnya sedang melakukan prosesi penunggangan kuda kertas. Ya. Yang di tangan dia itu adalah kuda kertas yang warna kuning itu. Seperti atraksi ya. Jadi cukup menarik ya, berbeda sekali dengan aliran kita. Ini adalah Taoisme. Lebih heboh.
ada atraksinya ya. Sampai salto-salto.好，有没有很精彩？ Baik. Jadi cukup menarik ya. Ritual penyeberangan di Taoisme ini berbeda sekali dengan Buddhisme. Baik, selanjutnya. Ya, jadi ini tuh seperti kita orang awam, kita melihat sangat menarik ya, sangat luar biasa. Tetapi sebenarnya mereka sedang melakukan prosesi ritual penyeberangan. Ya, jadi tujuan mereka supaya jangan membuat ritual duka itu menjadi semakin terpuruk ya. Jadi membuat ritual ini segimana menarik mungkin sehingga orang-orang juga suasana hatinya akan lebih baik. Nah, jadi kemudian itu kita tahu ada satu ritual lagi, itu juga ritual penyeberangan, yaitu supaya untuk menebus kota kematian penasaran. Nah, jadi
kita tahu ya untuk manusia yang meninggalnya itu tidak lazim, ya tidak wajar. Misalnya seperti mati karena kecelakaan, mati bunuh diri, ataupun misalnya mati dibunuh orang, ataupun mati yang tidak wajar ya, bukan karena tua ataupun sakit, maka arwah tersebut akan masuk ke dalam satu kota yang bernama kota kematian penasaran. Nah, kota mati penasaran ya. Nah, jadi arwah mereka akan dikurung di dalam. Nah, setelah dia sudah mencapai beberapa waktu di mana waktunya dia harus sudah tumimba lahir, maka baru dilepas ya. Maka dari itu arwah yang meninggal, orang yang meninggal tidak wajar itu arwahnya akan dikurung terlebih dahulu. Jadi ritual ini tugasnya untuk menebus kota ini ya. Jadi menolong arwah yang terkurung di kota mati penasaran tersebut untuk keluar dan bisa bertumimba lahir ya. Nah, jadi biasanya itu kostum untuk biksu Taoisme ataupun upacarika Taoisme, dia harus menggunakan topi warna hitam seperti yang tadi itu dan menggunakan jubah mereka ya. Dan juga mereka harus membawa tongkat seperti tongkat Sitigarbha Bodhisattva. Nah, jadi mereka akan melakukan prosesi ritual ini dan mereka akan meminta permohonan ya dari Raja Yama dan mengundang 5 jenderal ya untuk membantu buka pintu kota mati penasaran ini dan kemudian dibantu mengeluarkan arwah tersebut dan membantunya untuk keluar dari kota tersebut sehingga arwah tersebut bisa masuk ke alam bardo ya. Jadi kalau alam bardo itu kan seperti alam biasa ya, tidak perlu dikurung ya, bisa bebas. Nah, kita tahu nanti ada ritual inilah, ada video tentang ritual ini lagi. Tujuannya itu supaya untuk mengundang dewa, ya, mengambil arwah, membuka jalan dan mengantarnya keluar dari kota tersebut, ya, dan membantu menyeberangkan dan lain-lain. Ini adalah proses ritual dari menembus kota mati penasaran ini. Ya, kita tahu orang yang bisa masuk ke dalam ataupun terjerumus ke dalam kota mati penasaran ini biasanya itu yang misalnya untuk yang mati keguguran ataupun mati aborsi ataupun ada ibu hamil yang mau melahirkan tetapi mati karena susah melahirkan. Ada juga yang kecelakaan, mati tenggelam ataupun mati kebakaran ya ataupun ada yang dibunuh dan lain-lain. Nah, jadi ini adalah ritual dari yang tadi saya katakan itu. Kalian boleh pindah ke channel saya ini, nanti kembali lagi ke channel Indonesia ya, biar dengar suara aslinya dulu.刚刚那个有看到吗？那个打王死好了 ，OK， 好，那看了这2个短片呢， Baik, kembali ke channel Indonesia. Nah, jadi dengan adanya video ini kalian setidaknya mempunyai gambaran agama Tao ini sangat menitik beratkan tentang ritual penyeberangan, tidak hanya Buddhisme ya. Jadi seperti membuat pahala, membuat ritual duka, ini juga sangat dipentingkan untuk agama Tao ini ya. Rata-rata sepertinya suku Tionghoa ya, itu pasti akan percaya dengan tradisi-tradisi ini.
Ya. 做妻这件事情可是有经典证据的，也就是说什么？就是说我们不能够随便把这个自古以来 kita tahu bahwa semua tradisi ini memiliki maknanya masing-masing, ya. Tidak hanya tradisi, tetapi dia memiliki makna untuk membantu penyeberangan roh, ya. Meskipun kita tahu bahwa untuk zaman sekarang itu banyak anak muda itu tidak mengerti mengapa merasa ribet memiliki tradisi ini, tradisi itu. Maunya disimpelin aja, tetapi mereka bahkan tidak tahu sebenarnya tradisi-tradisi yang dilakukan orang zaman dulu sampai sekarang itu memiliki maknanya sendiri, ya. Kita kembali lagi ya ke sini, ke PPT, asal-usul tradisi 7 di ajaran Tao. Jika ingin meneliti asal-usul tradisi 7 di China, maka dipercayai bahwa banyak orang ya dimulai dari akhir dinasti Nanpei sampai dinasti Sui dan Tang. Berdasarkan sutra karma Taishang Tung Xuanling, ada satu bagian yang ke-8 itu dikutip sebagai berikut. Ya. Jika takdir seseorang akan segera berakhir, perhitungan surgawi segera habis. Tiada pertolongan, harus mengorbankan semua benda duniawi, baju, harta, dan berikrar untuk bertobat dan menaati sila. Maka berkah pahala yang diperoleh akan luar biasa. Dari hari pertama kematian hingga hari ke-7, membuat pratima dan sutra, berpuasa ya ataupun bervegetarian, dan menjalankan kebenaran, bertobat, membakar dupa dan menyalakan pelita, membantu orang yang tidak mampu. Ya, demikian akan terlahir kembali ke surga. Nah, di sini juga ditekankan bahwa dalam ajaran Tao bahwa juga meminta kita untuk melakukan kebajikan dan memupuk berkah pahala. Ya, jadi tidak hanya dalam Buddhisme, dalam Taoisme juga disarankan, dianjurkan untuk melakukan memupuk pahala ataupun ladang kebajikan agar bisa memperoleh, agar mendiang bisa memperoleh pahala dan bisa terlahir ke alam yang lebih baik seperti surga. Oleh karena itu, dalam waktu 7 hari, proses penyeberangan sangat singkat. Setelah itu, setiap hari ke-7, ada yang akan mengiring arwah mendiang ke rumah. Ya, setelah 49 hari, 5 jenderal langit turun untuk menangkap arwah mendiang. Dan utusan 9 bumi datang untuk mengambil jiwa mendiang. Ya, jenderal ingin mereka dilahirkan di surga dan para utusan ingin mereka dilahirkan di bumi. Nah, kemudian mereka akan ditimbang dosa dan berkah mendiang. Berkah banyak dapat terlahir ke surga. Dosanya lebih banyak akan dihakimi ke neraka. Ya, kita tahu dengan kedua dewa baik dan jahat akan saling menguji setiap 10 hari sekali untuk menentukan dosa dan berkah yang ada pada mendiang. 重点在较量罪福那个地藏经也是讲7日内。 Jadi kita tahu bahwa setelah seseorang meninggal itu bukan hal yang mudah ya, karena setelah meninggal nanti semua dosa ataupun berkah yang Anda bawa itu akan menjadi akan menjadi kunci di mana Anda harus terlahir ke alam apa ya. Jadi dosa dan berkah Anda akan ditimbang. Nah, 简述以上的经文，这里面意思就是说，人死后的7期之内其家属一替。 Dalam kutipan sutra yang berbunyi dalam 49 hari setelah kematian seseorang, anggota keluarganya harus berikrar, mengambil sila dan bertobat, berdana kepada orang miskin, dan melakukan kebajikan atas nama orang yang meninggal. Sebab setiap 7 hari akan ada pemeriksaan dosa dan berkah mendiang. Nah, jadi kita tahu setiap 7 hari setelah orang tersebut meninggal akan ada persidangan, ya, persidangan karma ya, seperti berapa banyak karma buruk Anda, berapa banyak karma baik Anda. Maka kemudian mereka akan menimbang
menimbang-nimbang karma tersebut ya, ataupun mensidangkan karma-karma tersebut, berkah yang banyak pasti akan terakhir surga, yang dosa yang banyak akan ke neraka, ya. Makanya dalam 49 hari ini sangat penting sekali bagi mendiang. Sebagai keluarga duka ya, kita harus banyak membantu mereka dalam melakukan menambahkan nilai pahala buat mereka. Apapun itu, seperti melakukan kebajikan, ya, berbuat baik dan lain-lain, itu semuanya poin penting buat penambahan nilai si mendiang. Kita tahu bahwa Chen Focong itu adalah seperti supermarket. Semuanya penuh dengan makna dan lengkap, ya, tidak seperti yang lain hanya satu, tapi kita lengkap punya semuanya. Kita tahu bahwa Chen Focong merupakan pergabungan dari ajaran Tao, ajaran eksoterik dan tantra, ya. Nah, jadi seperti ada seorang fase, beliau sebelum menjadi fase, beliau adalah merupakan salah satu umat dari Tao, ya, yang telah pada saat sebelum menjadi fase di Chen Focong, ya, beliau sudah menjadi fase ataupun upacarika di aliran Tao, ya, cukup tinggi ya posisinya. Tetapi posisinya beliau masih belum jadi fase di Chen Focong. Nah, jadi ini adalah kartu namanya. Di sini udah ada titelnya ya. Jadi beliau ini selain fase Chen Focong, beliau juga merupakan fase dari ajaran Tao. Bahkan ada satu gelar yang diberikan oleh Mahaguru juga. Ya. Dan yang luar biasanya itu adalah ajaran Tao itu dalam penyeberangannya itu, ataupun dalam ritual duka ini, mereka harus melakukan melakukan prosesi sebanyak semalaman ya, supaya berkah pahalanya bisa tercapaikan. Tetapi kalau Chen Focong itu tidak perlu, karena Secun sudah mempersingkatnya. Nah, jadi ini adalah gambar fase yang tadi dijelaskan, ya. Beliau menggunakan jubah Tao, ya, membantu untuk mengusir arwah tidak baik di sini. Nah, jadi ada seorang umat, mamanya itu gantung diri ya di rumah itu, dan dia rencana ingin renovasi dan disewakan karena dia sudah pikir ya, maksudnya mamanya udah nggak ada, jadi dia juga rasa rumah kosong, dia juga memang tidak tinggal di sana, jadi dia rencana ingin disewakan ke orang, tetapi dia harus melakukan prosesi pembersihan dulu karena nanti takutnya kalau misalnya langsung sewa gitu, orang yang menyewa akan terkena sesuatu yang tidak baik ataupun kesambet ya. Jadi dimintalah fase untuk membantu membersihkan ataupun si membandana rumahnya. Jadi beliau mengundang fase ya. Jadi fase menggunakan jubah Tao. Jadi ini adalah gambar-gambar fase memberikan prosesi pembersihan ini. Seci ini meminta saya untuk mengatur, jadi saya mengundang fase untuk membantu memimpin prosesi ini. Nah, jadi mungkin dalam Chen Focong itu mungkin kita cukup memberi saran, oh kamu seberangkan mama kamu saja lewat formulir pendaftaran Fahui. Tetapi kalau di Taoisme itu lebih ribet ya, jadi mereka harus ada prosesinya langsung, terus mereka harus membersihkan tali yang dipakai untuk gantung diri dan lain-lain. Nah, jadi di saat itu saya juga cukup tegang ya pada saat prosesi, karena kalau misalnya hasilnya tidak baik, nantinya akan takutnya malahan melukai si Secie ini. Nah, jadi akhirnya fase mengenakan jubah Tao. Sebenarnya jubah Chen Focongnya itu ada di dalam. Ya, kalian bisa lihat ya, itu ada kerah merahnya itu dan jubah merahnya itu.
Cuman dia di luarnya dilapisi dengan jubah tau. Dia tetap menggunakan metode silsilah Mahaguru selalu di depan. Selanjutnya baru dewa-dewa dari Taoisme. Ini adalah link pai-nya. Nah, jadi ini adalah link pai yang dipakai untuk membantu di proses pengusiran hantu ataupun pembersihan rumah ini. Saya sendiri pertama kali melihat prosesi ini. Saya juga pertama kali melihat pendeta Tao untuk melakukan prosesi mengusir hantu ataupun prosesi pembersihan rumah. Nah, sebelah kanan itu adalah fase sedang menyemburkan air. Ini airnya itu cukup jauh ya, bisa sampai 2 meter loh katanya. Cukup jauh semburan airnya. Jadi fase sebenarnya ada latihan ya, ada latihan pernafasan sehingga air yang disemburkan itu cukup jauh. Karena kalau tidak cukup jauh itu nggak akan kena tempat yang harus dia bersihkan. Nah, jadi makanya sebenarnya ajaran Taoisme ini cukup menarik ya, karena seperti tadi yang kita lihat di video sebelumnya ada prosesi ritual penyeberangan, ada sampai atraksi begitu. Terus ini prosesi pembersihan juga ada sembur air dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya cukup menarik, tetapi sebenarnya semua gerakan dari mereka memiliki makna sendiri. Nah, jadi umat ini juga ingin melihat apakah ada hasil dari prosesi yang dilakukan oleh fase ini, dan akhirnya dia puak-pue ya, tahu ya. Dan ternyata mamanya memberikan jawaban iya, berhasil ya. Jadi ada 3 kali dilakukan puak-pue, ternyata hasilnya oke semua. Jadi mamanya juga sudah memberikan jawaban oke. Jadi setelah itu hati umat tersebut barulah tenang, barulah rumah tersebut disewakan kepada orang lain. Baik, selanjutnya tadi kan kita sudah membahas tentang tradisi 7 di Taoisme, sekarang di Buddhisme. Nah, sedangkan tradisi 7 dalam Buddhisme terdapat kutipan bahwa perkiraan di dinasti Nanpei. Nah, jadi ada sebuah legenda Hu Guozhen ya. Nah, jadi meskipun Guozhen sudah tua, namun beliau menghormati ajaran Buddha, dan saat meninggal dunia, ribuan biksu bervegetarian sampai 49 hari. Nah, 就是从初中到77呢，都设为 apa artinya? Ya, apa arti dari kalimat legenda Hu Guozhen ini? 这里文意是说，胡国珍虽然年纪老迈，但礼敬和笃信佛法。 Nah, jadi artinya itu meskipun Hu Guozhen sudah tua, namun beliau sangat menghormati dan percaya terhadap Buddha Dharma. Saat beliau meninggal, Raja Ming meminta setiap hari harus memberikan persembahan makanan vegetarian kepada ribuan biksu selama 49 hari, upaya melimpahkan berkah pahala kepada Hu Guozhen ini. Selanjutnya adalah legenda dari Sun Linghui. Setelah Raja Nanyang meninggal dunia, setiap 7 hari sampai 100 hari, Linghui selalu mengundang para biksu untuk vegetarian. Nah, artinya itu Sun Linghui ya, saat itu sebagai jenderal ya, Sun Linghui ya sebagai jenderal. Setelah Raja Nanyang dibunuh, setiap 7 hari Sun Linghui mengundang sangha untuk bervegetarian, membaca sutra dan ritual sampai 100 hari baru berhenti. Nah, jadi ini semua tujuannya adalah untuk memupuk pahala dan dilimpahkan kepada mendiang, agar dalam proses
persidangan yang akan dihadapi mendiang bisa berjalan dengan lancar dan lebih baik. Jadi kita tahu bahwa kita bisa lihat dari legenda-legenda ini ataupun cerita-cerita ini di mana dari zaman raja saja ataupun dinasti saja sudah dilakukan ritual penyeberangan ini, apalagi disalurkan sampai sekarang yang harus tetap kita lakukan begitu. Nah, sebenarnya dalam Chen Focong juga banyak sekali umat. Nah, jadi ada seorang umat ya yang berasal dari Tainan. Nah, jadi beliau merupakan umat yang berasal dari Tao juga yang kemudian bersarana di Chen Focong. Beliau itu merupakan sekte dari Longhua ya. Dia memiliki silsilah sekte dari Longhua. Jadi umat ini memberikan memberi saya lihat tata ritual sekte Longhua ini. Sekte Longhua ini merupakan pergabungan dari agama Buddha dan agama Tao. Nah, semua tata ritual yang dia kasih saya lihat itu dituliskan dengan tulis tangan sendiri ya. Jadi bukan dicetak ataupun bukan di print ya, semua itu ditulis tangan sendiri, sangat luar biasa, memiliki silsilahnya. Nah, jadi kita tahu sekte Longhua merupakan salah satu sekte yang diakui di negara kami. Nah, jadi bisa disebut dengan Longhua Pai ataupun sekte Longhua. Sebenarnya mereka itu sama dengan kita ya, tetapi bedanya itu mereka boleh menikah ya. Untuk bagian biksunya itu mereka boleh menikah. Jadi tidak ada biksu di sekte mereka. Mereka juga sama harus menaati sila. Mereka juga memiliki satu sarana ya. Mereka mungkin bukan satu sarana, tapi mereka itu trisarana dan menaati Pancasila Buddhis. Nah, berbedanya di sana, dan mereka itu harus bervegetarian. Jadi menurut saya sangat kagum dengan Chen Focong, di mana Chen Focong itu sudah merupakan perpaduan antara eksoterik Mahayana dan Tao ya, di mana begitu banyak siswa Chen Focong yang berasal dari berbagai jenis sekte ya. Mereka tetap bisa mempertahankan sekte mereka sendiri, dan di satu sisi mereka boleh bersarana dengan Shicun ya. Ini diperizinkan, misalnya seperti umat yang tadi saya bilang itu, dia berasal dari sekte Longhua, tetapi beliau tetap bersarana dengan Maha Guru. Beliau juga tetap menekuni sekte Dharma dari sekte mereka sendiri juga. Nah, ini penjelasan dan kegunaan 7 hari dan 7 minggu. Sesuai dengan mitos rakyat, orang setelah meninggal untuk menentukan tumimbal lahirnya, maka akan dilihat dari karma baik dan karma buruknya. Ya. Oleh sebab itu, keluarga duka akan membantu mendiang melakukan prosesi ritual 7, baik secara Tao ataupun Buddhisme. Setiap 7 hari membuat ritual, memupuk ladang berkah pahala, berharap demikian dapat menambah berkah mendiang dan bisa terlahir ke alam yang lebih baik. Nah, sekarang kita tahu bahwa pemakaman itu semakin hari semakin cepat ya. Tidak seperti dulu ya, taruhnya sampai 7 hari. Sekarang itu 3 hari ya, bahkan ada yang dalam beberapa hari udah langsung dimakamkan. Makanya proses 7 hari pertamanya itu kadang semakin lama semakin cepat. Yang penting nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita bisa melakukan ritual penyeberangan ini tetap ya kepada mendiang
这样嘛。 Kalau 所以 misalnya di Vihara ada sangse, boleh diundang sangsenya. Kalau nggak ada fase, dibantu untuk melakukan prosesi ritual ini. 在佛教而言，除了最大 Kutipan sutra Buddha ya, dalam agama Buddha, selain orang yang berkarma buruk berat bisa langsung jatuh ke neraka, ataupun orang yang banyak karma baik bisa langsung terlahir ke alam surga. Nah, jadi pada umumnya tubuh bardo ataupun arwah ataupun roh biasanya itu tidak bisa langsung reinkarnasi. Mereka harus melewati proses ya. Jika tidak ada nidana yang bisa langsung bereinkarnasi seperti yang saya sebutkan di atas, maka akan melewati berbagai kali hidup dan mati. Perhitungannya itu 1 periode 7 hari, berturut-turut sebanyak 7 periode, dan dalam 49 hari ini, mendiang akan terlahir ke alam yang sesuai dengan ikatan karmanya. Nah, di sini kita juga ada membahas tentang 6 alam samsara. 6 alam samsara dalam agama Buddha ya, yang berarti 6 alam yang dapat dituju oleh insan setelah meninggal nanti. Yang pertama itu alam dewa ya. Kita tahu alam surga. Alam surga itu masih banyak tingkat loh ya. Ini untuk alam dewa yang dimasuk dalam 6 alam samsara ini. Pada masa hidupnya banyak melakukan kebajikan besar dan jarang membuat kesalahan, maka dia dapat terlahir ke alam ini. Dan alam manusia adalah pada masa hidup dapat tidak banyak berbuat kebajikan dan tidak banyak berbuat kesalahan, maka terlahir ke alam manusia. Nah, alam asura adalah orang baik ya, seperti alam dewa, namun dia memiliki sifat kemarahan dan suka berkelahi. Nah, sebenarnya alam asura ini alam yang sangat bagus, karena dia merupakan basicnya itu orang baik yang seperti alam dewa. Tapi karena dia memiliki karakter ataupun dia tidak melatih diri, dia memiliki karakter seperti suka marah dan suka berkelahi, berseteru, maka dia akan terlahir sebagai asura. Pada masa hidup bisa menikmati berkah seperti alam dewa, namun jika nidana sudah habis akan terjerumus ke neraka. Alam binatang adalah pada masa hidupnya melakukan kebodohan yang berat. Alam setan, kelaparan adalah pada masa hidupnya melakukan ketamakan yang berat. Alam neraka adalah pada masa hidup melakukan kebencian yang berat. Ya, kebencian berat ya, seperti membunuh ya, itu kan merupakan sila pertama yang paling berat ya. Kita tahu bahwa manusia ya, kita pasti semua akan bertumbuh lahir ya. Kita akan bertumbuh lahir di 6 alam samsara ini. Dan kita tahu ya, saya udah sering kali menangani kasus kematian. Jadi saya tahu di mana sudah ada pengalaman di mana kita mau tahu mendiang arwah tersebut bisa terlahir ke alam apa, dilihat dari fisiknya. Ya, kita bisa melihat. Nah, jadi kadang-kadang ini ada kayak kondisi di mana setelah meninggal, kadang-kadang itu meninggal mungkin kondisinya itu matanya terbuka. Pas meninggal matanya terbuka. Juga ada kondisi di mana mulutnya nganga ataupun terbuka juga. Mungkin karena pada saat dia meninggal, dia masih di ruang ICU, terus mulutnya itu dimasukin masker oksigen itu, tahu kan? Nah, jadi bagaimana caranya supaya bisa membantu mereka untuk matanya tertutup ataupun mulutnya bisa tertutup. Nah, ini adalah videonya, contoh videonya. Silakan pindah ke channel bahasa Mandarin.然后按摩再往下，对，你就这样按摩，柔软之后，对，好，既然讲到这里，我的做法是这样，这里因为一般这样，可以这样，可以没有事。然后这样。这样拉，再往左右边拉，按摩一下，让它有弹性，再往边拉，这样，然后手，因为你手有温度嘛，眼睛，现在他眼睛是热的啦，它其实一般都是冰的，冰的时候摸摸呢这样，让它柔软化，对，然后往下或是往上，这样，然后它就会闭起来。今天就说到这边，敬请点赞加关注，并开启小铃铛，我们下次见。好。
啊，那刚刚是非常短的短片，就是让大家知道哈，就是类似我们按摩，如果说他真的眼睛闭 Ini 不起 adalah 来， video pendek ya. Nah, jadi misalnya biasanya kalau matanya terbuka, itu kita pakai tangan untuk pelan-pelan mijat pelan-pelan karena tangan kita itu kan bersuhu hangat. Sedangkan mereka mungkin sudah dingin. Jadi kita bisa pakai kehangatan kita untuk pelan-pelan memijat matanya supaya bisa tertutup. 怎么样判定往生到什么地方去？其实我们在助念之后， Nah, kita tahu bahwa tumimba lahir, bagaimana cara kita bisa tahu bahwa arwah tersebut itu bertumimba lahir di mana? Kita bisa lihat dari kondisi fisiknya. Jadi pada saat mayatnya ya, jasadnya itu sudah dingin ataupun gimana, kita harus perhatikan beberapa poin. Paling pertama kalian perhatikan puncak kepala, ya, puncak kepala, atas kepala. Habis itu mata atau enggak dada, perut kecil ya, lutut dan telapak kaki. Jadi 6 posisi ini adalah 6 titik ini adalah di mana menentukan arwah tersebut ataupun roh tersebut keluar dari tubuhnya, maka itulah menentukan di mana tumimba lahirnya si orang yang meninggal ini. Jika misalnya orang yang meninggal ini bagian yang paling hangat adalah atas kepalanya, ya, itu maka sudah jelas rohnya itu keluar dari atas kepala, yang dimana kita tahu bahwa kalau keluar dari atas kepala maka dia terlahir di alam surga. Ya. Nah, jadi ini bukan kita ngarang-ngarang sendiri, tapi ini merupakan kutipan dari sutra, ya. Ya, di mana sutra itu mengutip bahwa yang pertama, jika roh ataupun bardo keluar dari puncak kepala ataupun cakra kepala ini, maka dia pasti sudah terlahir di alam suci, ya. Apabila yang hangat itu adalah matanya, maka dia terlahir ke alam surga. Jika yang hangat adalah dadanya, maka dia terlahir di alam manusia, ya. Jika yang hangat adalah perutnya ya, ataupun perut bawah ya, itu akan terlahir di setan kelaparan. Jika yang hangat ataupun panas adalah bagian lututnya, maka dia akan terlahir di alam binatang. Jika yang panas ataupun hangat adalah telapak kakinya, maka akan terlahir di alam neraka. Nah, kalau misalnya kalian ingin tahu mendiang itu terlahir di mana, ya kalian cobalah rasakan 6 titik tersebut. Ini adalah kutipan sutra dari Taoisme. Menurut ajaran Tao, 7 hari setelah meninggal akan diadili di aula pertama dari 10 aula dunia bawah. Setiap hari ke-7, dia akan mendiang ya, akan dikirim ke berbagai aula dunia bawah untuk diadili secara berurutan. Orang-orang menyebutnya Kowangkuan. Nah, jadi ini penting, coba disimak. Dalam Sutra Pembasmi Kejahatan, terkutip bahwa 7 hari pertama akan diadili oleh Raja Qingguang dari aula pertama. Yang minggu kedua akan diadili oleh Raja Chuqiang. Minggu ketiga adalah Raja Songti. Minggu keempat adalah Raja Wuquan. Minggu kelima adalah Raja Yama, minggu keenam adalah Raja Piancheng, dan minggu ketujuh adalah Raja Taishan. Setelah 100 hari, mereka akan diadili oleh Raja Pingteng di aula ke-8. Ya, jadi setelah 100 hari, dan setelah 100 hari tersebut akan diadili oleh Raja Tushi di aula ke-9. Pada tahun ketiga, setelah kematian, mendiang akan diadili oleh Raja Cakrawartin di aula ke-10, dan berdasarkan berkah pahala akan reinkarnasi ke-6 alam gati. Para dewa juga mengajarkan dalam kitab suci bahwa keluarga mendiang harus memupuk kebajikan untuk mendiang sehingga dapat mengurangi dan menghilangkan karma dan dosa selama di pengadilan akhirat. Hal ini mengingatkan kepada insan agar harus berbuat lebih banyak lagi kebajikan dan agar dapat
terhindar dari penyiksaan di 24 neraka. Makna tradisi 7, menurut catatan kitab Buddhisme dan Taoisme, 49 hari setelah meninggal merupakan masa transisi sebelum reinkarnasi. Keluarga dan teman masih dapat membantu mendiang membuat pahala, memanfaatkan waktu ini untuk melafalkan nama agung Buddha, melakukan kebajikan, berdana, mencetak kitab sutra, ataupun membuat pratima Buddha dan lain sebagainya, upaya menjalin karma baik dengan insan, mendiang akan menerima sebagian berkah pahala tersebut. Dan 7 itu sendiri adalah angka keberuntungan dan angka kebenaran misterius di dalamnya. Konon, orang yang meninggal seringkali berada dalam kondisi seperti mimpi. Pikirannya sangat keruh, tidak jelas. Inilah bardo. Mendiang masih bingung dengan kenyataan bahwa ia telah meninggal, dan bahkan dia tidak mau menerima kenyataan ini. Namun setelah 7 hari dia meninggal, kesadaran mendiang akan lebih jernih ya. Pada saat itu memberikan dharma desana dan pelantunan sutra kepadanya itu akan sangat-sangat berguna. Karena setelah 7 hari dia sudah mulai bisa menerima kenyataan dan pikirannya sudah mulai jernih. Dan ini adalah Dharma Desana Dharma Raja Lenseng di karya tulis Mahaguru mengarungi samudra samsara di artikel Persidangan Karma Para Hakim ya. Kita tahu ya karya tulis ini udah lama sekali diterjemahkan. Saya yakin hadirin yang berada di sini semua telah membacanya ya. Ini karya tulis Mahaguru ini sudah lama banget diterjemahkan. Judulnya Mengarungi Samudra Samsara ya. Jadi karya tulis ini luar biasa. Nah, jadi di satu artikel Persidangan Karma Para Hakim tertulis penjelasan mengenai Sutra Sitigarbha menyebutkan selama 49 hari Bardo bagaikan tunarungu. Setelah ditetapkan melalui persidangan karma oleh para hakim, akan bertumimbal lahir sesuai karmanya. Selama 49 hari, Bardo terus berharap kepada keluarganya agar dapat berbuat pahala untuk menyelamatkan dirinya. Berselang 49 hari, ia akan menjalani hukum karma. Jika dosanya banyak, ia akan melewati ratusan ribu tahun tanpa pembebasan. Lalu terjerumus ke neraka besar, menerima berbagai siksaan selama puluhan ribu kalpa. Mahaguru menjelaskan persidangan karma para hakim sungguh ada. Keluarganya harus banyak membuat pahala, mempersembahkan makanan vegetarian kepada sangha, memberikan persembahan kepada Buddha, melantunkan sutra dan mantra, membuat ritual penyeberangan seperti Ulka Mukha Yoga, Gunung Meng, pertobatan, baca sutra, dan perenungan untuk melimpahkan jasa kepada mendiang selama 49 hari. Oleh sebab itu, Dewa pencatat kebajikan akan muncul mencatat kebajikan dengan batu putih, dan Dewa pencatat kejahatan akan muncul mencatat kejahatan dengan batu hitam. Diketahui betapa pentingnya 49 hari bagi mendiang. Ya. 对不对？他可能在下品下生，你这时候对他念他回向给他，他往生了，他得到的那个境界会更高啊，是不是？哦，所以如果为了亡者好，其实就算你知道他已经到西方极乐世界去了，我觉得还是要念哦。Nah, mungkin ada yang mengatakan bahwa sebenarnya mungkin dia sudah terlahir ke alam Buddha, misalnya dia kepalanya hangat, ya mungkin dia sudah terlahir ke alam Buddha. Apakah saya harus berhenti menjapa mantra penyeberangan? Menurut saya itu tidak perlu. Kalian harus tetap terus bersih kuku atau setulus hati menjapa mantra penyeberangan ini agar pahalanya bisa semakin banyak ya. Karena banyak menjapa mantra atau melantunkan sutra itu tidak rugi. Pasti akan ada berkah pahalanya. Kita tahu juga dalam Buddhisme ya, dalam Tantrayana khususnya, juga begitu banyak ritual penyeberangan ya. Banyak yang bisa kita lakukan, yang sudah diajarkan oleh Mahaguru.
快做。里面讲的749天就是赋予着王者最后救度的意义。Ketika Maha Guru mengulas tentang Sutra Sitigarbha, ada membahas terkadang manusia memiliki jalinan karma baik. Dengan adanya jalinan karma baik, maka ia memiliki kesempatan memperoleh bantuan dari orang bijak. Ya. Nah, jadi PPT-nya sampai di hari ini ya. Kita tahu bahwa yang pertama pada saat awal si mendiang baru meninggal 8 jam setelah ia meninggal, yang merupakan 8 jam yang mulia di mana kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan benar. Apabila kita melakukan ritual seperti menjapa mantra sebanyak 8 jam, maka akan memperoleh pahala yang luar biasa dan bermanfaat tentunya bagi si mendiang. Yang kedua, apabila bardo telah keluar ya dari tubuh fisiknya, namun mungkin masih belum bertumbuh lahir, maka dalam 49 hari ini lakukanlah penyelamatan kedua ya. Jadi penyelamatan pertama itu adalah 8 jam mulia. Penyelamatan kedua adalah selama 49 hari ya. Lakukanlah ritual duka ya, melantunkan sutra, menjapa mantra, berbuat kebajikan, berdana, dan segala hal yang bisa membantu menambah poin pahala kepada mendiang. Yang ketiga adalah setelah 49 hari, yaitu adalah 100 hari ya, ataupun 1 tahun ataupun 3 tahun ya. Nah, jadi kita tetap harus mendaftarkan ke Fahui ataupun formulir Fahui Homa ya, supaya bisa menerima berkah pahalanya. Meskipun berkah pahala yang diterima sudah sedikit, tetapi asalkan ada saja ya, jangan sampai tidak ada sama sekali. Terus yang terakhir adalah jadi kita tahu bahwa pahala yang diterima itu paling pertama, pahala yang paling besar adalah pahala 8 jam. Yang kedua adalah pahala 49 hari. Yang ketiga yang paling kecil adalah pahala setelah sudah lewat dari 100 hari, 1 tahun, ataupun sudah menjadi leluhur yang sudah lama sekali meninggal. Tapi kita tetap melakukan ritual terhadap mereka, mendaftarkan formulir penyeberangan kepada mereka. Mereka tetap sama bisa menerima pahala ini.假设他已经转生成是我的亲戚啊，或者不是我的亲戚，转生到美国去，转生到日本去，他师尊讲，那时候jadi ada satu pertanyaan, misalnya leluhur saya sudah bertumbuh lahir menjadi manusia dan leluhur tersebut bukan menjadi bagian dari keluarga kami pada saat sudah tumbuh lahir. Nah, jadi umat itu bertanya, apabila dia sudah tumbuh lahir dan misalnya sudah menjadi manusia dan bukan di keluarga kami, bahkan jauh misalnya di negara Amerika, kalau kita masih tetap lakukan sembahyang kubur ataupun memberikan persembahan ataupun membantunya mendaftarkan formulir pendaftaran, apakah dia bisa menerima berkah pahalanya? Maha Guru menjawab, dia mungkin akan bermimpi bahwa ada yang menjamu dia makan, ya mungkin dia akan mimpi bahwa kayaknya ada yang treat dia makan kayak gitu. Dan saya sendiri sepertinya waktu kecil saya sering sekali mimpi begitu, jangan-jangan anak cucu saya sedang memberikan saya persembahan. Nah jadi kita tahu poin keempat adalah Raja Yama juga pada saat melakukan persidangan akan mengeluarkan timbangan langit ya, akan mengeluarkan timbangan langit di mana dia akan menimbang karma baik kita dan karma buruk kita banyakkan yang mana ya. Nah, meskipun kita tahu ya, makanya si mendiang sangat berharap keluarganya itu bisa memberikan pelimpahan jasa kepadanya agar pada saat persidangan pertimbangan karma ini
dia bisa lolos dan bisa terlahir ke alam yang lebih baik. Ya, meskipun kita tahu bahwa pada saat kita melakukan sungcing ya, paishe sungcing ataupun ritual duka, pahala yang diterima oleh yang membaca ataupun orang hidup itu adalah 6 dan yang meninggal itu adalah 1. Lebih baik ada daripada tidak ada, nggak apa-apa. Baik, kelas sampai di sini. Kita akan masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih kepada Wu Zizai Lao Shi yang telah memberikan materi yang luar biasa pada hari ini. Dengan materi kelas, penjelasan tentang 7 hari dan 7 minggu. Sehingga membuat kita semua bisa paham akan makna dari 7 hari dan 49 hari ini ya. Dan kita sebagai keluarga duka ataupun keluarga mendiang sudah harus lebih jelas lagi dan lebih paham lagi apa yang harus kita lakukan apabila ada keluarga kita yang telah meninggal nanti. Betapa pentingnya 49 hari ini pelimpahan jasa terhadap mendiang, karena itu merupakan penentuan bagi mendiang agar bisa terlahir ke alam yang lebih baik. Jadi ingat betapa pentingnya 8 jam mulia, betapa pentingnya 49 hari dan 100 hari untuk mendiang ini. Sungguh luar biasa kelas hari ini sehingga kita semua bisa memperoleh Dharma Sukha. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama. Yang pertama adalah Lianhua Minghai bertanya, Amitofo, di pasar itu sudah semakin banyak uang akhirat, persembahan, kertas mobil kertas, dan lain-lain. Bahkan banyak sekali yang telah dan begitu banyak desain baru ya, apakah ini merupakan taktik si pembisnis ini ataupun penjual ini ya, apakah bisa dipakai lagi? Nah, jawabannya adalah bisa ya, tidak masalah ya. Asalkan Anda memiliki hati yang tulus dan sepenuh hati mempersembahkan kepada leluhur Anda, maka mereka tetap bisa menerimanya. Begitu tidak peduli ya, misalnya sekarang desainnya sudah banyak yang sudah banyak sekali desain seperti mobil, pesawat ataupun banyak sekali lah sekarang desain-desain untuk dibakar kepada mendiang, nggak masalah. Tetapi yang penting kita membakarnya dengan setulus hati ya, kita mempunyai niat yang penuh untuk mempersembahkan kepada leluhur, maka pasti akan bisa menerimanya. Dan kita akan lampirkan misalnya seperti kita menjapa mantra, mengaturkan sutra kepada mendiang, pasti mereka akan menerima lebih banyak kekuatan berkah ini. Pertanyaan kedua, Lao Shi Hao. Dalam Chen Focong misalnya untuk cuit dan cap go ya, setelah kita pai-pai, apakah perlu membakar kertas mulia kepada para Buddha Bodhisattva? Jawabannya adalah jika altar yang Anda puja itu memiliki Buddha, Bodhisattva, dan Dharmapala, maka boleh memberikan persembahan. Boleh ya, boleh memberikan persembahan dan memberikan kertas mulia. Tetapi Anda harus membakar kertas mulia versi Chen Focong. Ada yang kertas mulia khusus untuk dewa, ada yang khusus untuk para Buddha Bodhisattva, ada juga khusus kertas untuk
leluhur. Jadi jangan sampai Anda salah. Dimana apabila Anda cu icap go, misalnya Anda berdoa syufa, yang Anda puja altar mandala adalah para Buddha Bodhisattva, maka yang Anda bakar adalah kertas mulia untuk para Buddha Bodhisattva. Yang penting niat dan hati Anda tulus, pasti para Buddha Bodhisattva juga bisa menerimanya. Balik pertanyaan ketiga. Amitofo, mohon tanya, Lao Shi, japamala yang sering dipakai oleh mendiang, tidak peduli dengan bahan apapun, ya terbuat dari bahan apapun, misalnya dari bahan kayu, dari plastik, ataupun dari permata, ya, ataupun batu giok gitu ya. Apakah atau misalnya switching, apakah boleh masuk ke dalam peti untuk dikremasi? Nah, jawabannya itu boleh, tetapi seharusnya satu aja udah cukup, jangan terlalu banyak karena bisa global warming, ya, akan mengotori polusi udara. Nah, jadi banyak sekali krematorium yang tidak ingin kita memasukkan bantal ke dalam peti, ya karena bantal itu kan terbuat dari kapas, itu biasanya kalau sudah dibakar itu nanti polusi udaranya akan parah, ya. Nanti setelah dibakar itu abunya udah nggak enak. Jadi biasa krematorium ada ketentuan. Nah, kalau untuk japamala sebaiknya guna satu aja, ya, yang sering dipakai oleh si mendiang, ya. Upaya supaya menjaga kebersihan lingkungan lah.但是是可以入关啊，意义在那，但是不要太多，不要太多，因为有的家属可能，哎呀，这个我们都念不到了，所以把它 ya, jangan terlalu banyak. Misalnya seperti ada yang batu giok itu tuh, itu kita tahu batu giok itu kan tidak bisa dibakar. Nah, jadi sebaiknya sih jangan terlalu banyak, ya, karena nanti nggak kebakar juga ini. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Pada saat kita membacakan mantra untuk almarhum sebelum 49 hari, itu mantra Mahayana yang mana yang sebaiknya dibacakan untuk almarhum? Dan berapa kali untuk membaca mantranya? Terima kasih. 同样的，如果亡者他生前是一个修行者哦，那他如果是修哪个本尊，如果你刚好又会念，你就念那个咒或经典给他。 Jawabannya itu adalah, misalnya si almarhum idamnya adalah Yao Chi Jinmu, maka kita harus ikutin idam dari almarhum tersebut, maka kita japalah mantra Mahadewi Yao Chi. Misalnya mendiang tersebut idamnya adalah Kuan Yin Pusa, jadi kita bacalah mantra Om Mani Padme Hum. Nah, jadi mau berapa kali yang kita japa itu tergantung dengan kebebasan Anda. Tentu jawabannya adalah semakin banyak semakin bagus. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, apabila untuk prosesi 7 hari, ya, ataupun peletakan guci abu, jika tidak menggunakan ritual, ya, ritual Chen Focung, apakah bisa berbentrok dengan apakah bisa kesambet? Ya, jadi saya ulangi, ya. Misalnya kita membantu orang untuk melakukan ritual 7 hari ataupun peletakan guci abu, jika kita melakukannya tidak dengan ritual Chen Focung, apakah bisa membuat yang membaca tim doa ini jadi kesambet? Sebaiknya harus menggunakan ritual. Nah, bisa atau tidak bisa kesambet itu biasanya tergantung dengan kondisi Anda sendiri. Apabila Anda melakukannya dengan tidak tulus ataupun dengan main-main, ya mungkin ya bisa saja kesambet. Tetapi apabila Anda melakukannya dengan serius dan dengan sepenuh hati, dengan bervisualisasi sila, maka tidak masalah. Yang penting niat Anda harus tulus, ya. Seharusnya tidak masalah sih. Yang penting sudut pandang Anda harus benar.
请问助念时下大雨，是否是好的预现？是否师尊来接？ apabila pada saat membacakan doa, membuat ritual duka, ternyata hujan besar, apakah ini merupakan kondisi yang bagus? Apakah Secun sudah datang menjemput? 有时候会天气好，天气坏嘛，不管是好坏，我们就是按照我们该做的事做好就好了。那 Tidak peduli cuaca baik atau buruk, kita yang penting melakukan melakukan yang terbaik saja sudah cukup ya. Tidak peduli cuaca itu seperti apa, mau panas, mau hujan atau gimana. Yang penting kita lakukan yang harus kita lakukan. Kita tetap setulus hati melakukannya. Mengenai apakah sudah dijemput atau tidak dijemput Secun itu kita tidak bisa tahu kondisinya. Yang penting kita lakukan dengan setulus hati sudah cukup. Pasti dengan kita percaya bahwa Secun akan datang menjemput, maka Secun pasti akan menjemput. Ya, karena kondisi cuaca itu juga sangat sangat heran sih. Ya, kadang kebetulan misalnya pada saat pemakaman hujan besar, setelah setelah selesai pemakaman tidak hujan lagi, tiba-tiba berhenti, ya kita juga nggak bisa menentukan itu artinya apa. Yang penting keluarga duka merasa happy, ya udah cukup. Jawaban pertanyaan selanjutnya, mengapa 8 jam mulia begitu penting? Bukankah setiap pertanyaan adalah mengapa 8 jam mulia begitu penting? Bukankah setiap orang yang meninggal akan langsung masuk ke 31 dunia? Nah, tadi seperti saya tekankan, yang paling penting adalah pada saat baru meninggal itu waktunya paling penting, ya. Dan selanjutnya adalah proses kedua 7 hari kemudian dan 49 hari kemudian. Karena kita tahu bahwa pada saat menjelang wafat, ya, begitu Bardo keluar dari tubuh kita sendiri, maka biasanya akan ada muncul fenomena di mana ada penolongan pertama dari Buddha Bodhisattva. Nah, dan apabila kita memiliki dana yang luar biasa, ya bhavana kita juga sudah luar biasa, maka kita akan sadar dengan cahaya ataupun pertolongan pertama yang diberikan oleh Buddha. Karena itu sangat cepat dalam beberapa detik saja. Tetapi apabila kita tidak menyadarinya, maka ada di pertolongan kedua, yaitu di 7 hari dan 49 hari. Nah, apabila misalnya untuk orang yang sudah mau meninggal, dia dalam setulus hati, dia menyebutkan di dalam hati, ya, mendoakan, ya, diri sendiri, saya harus terlahir ke alam Buddha, saya harus terlahir ke alam Buddha. Maka dengan adanya keteguhan ini, ya, dengan konsentrasi ini, mungkin dia juga akan segera terlahir ke alam Buddha. Nah, karena kita adalah Chan Focong, dan tadi sudah dijelaskan Buddhisme dan Taoisme itu seperti apa, seharusnya Anda sudah harus percaya dengan apa yang kita jelaskan. Pertanyaan selanjutnya, nah, persembahan untuk mendiang yang paling bagus itu adalah menjapa mantra atau berbuat kebajikan. Pahala mana yang paling bagus buat mendiang? Nah, jadi sebenarnya tergantung dengan nidana. Jangan dibedakan mana yang lebih bagus, ya. Jadi seharusnya kita bisa melihat kondisi. Misalnya ada orang yang membutuhkan bantuan, ya udah kita berikan bantuan kepadanya. Nah, jika kita ada waktu, kita bisa menjapa mantra, ya kita lakukan japa mantra. Jadi jangan ditimbang mana yang lebih bagus, mana pahala yang bagus. Semuanya bagus. Ya, jadi jangan dibedakan mana yang bagus, mana tidak bagus. Semuanya itu sesuai dengan jodoh, sesuai dengan nidana, ya. 下一题是英文的，什么意思？
如果 apabila tahap 8 jam jalan mulia, 49 hari, 100 hari, 1 tahun tidak dilaksanakan, apakah ada metode lain untuk menolong mendiang? 就刚讲的啊，其实不管他处于任何时段，只要是你的祖先，那如果他还没有受到超度，你 Nah, jawabannya 身为他的这个子女或是他的后代帮你的祖先报 kita sebagai keturunan leluhur, kita harus melakukan pendaftaran formulir di Fahui, misalnya di hari Chengbeng. Selain itu di hari-hari besar, misalnya hari Imlek ataupun hari-hari lain, kita ataupun hari di mana pertobatan di vihara ataupun Fahui di vihara, kita lakukan pelimpahan jasa kepada mereka, mereka tetap bisa menerimanya. 各种情况他没有办法去解脱，那如果他解脱了，对他子孙的影响 Mungkin dia sudah lama tidak bisa terbebaskan, tapi dengan adanya pelimpahan jasa kepada dia maka bisa segera terbebaskan. Baik, pertanyaan sesi tanya jawab sampai di sini. Pertanyaannya sudah selesai. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan mengakhiri pertanyaan pada hari ini. Terima kasih kepada Anda semua yang telah hadir di sini untuk mengikuti kelas Dharma. Dan terima kasih kepada Ucece Laoshi yang telah memberikan kelas yang luar biasa. Dengan demikian, kita semua telah mengerti apa yang dimaksud dengan 7 hari 49 hari, betapa pentingnya bagi mendiang. Terima kasih sekali lagi kepada Anda semua yang telah berpartisipasi pada hari ini. Jangan lupa di Jumat depan, jam 7 waktu Indonesia Barat, kita ketemu kembali lagi. Selamat malam semuanya, sampai jumpa di Jumat depan. Dipersilakan Ucece Laoshi memberikan sampai jumpa kepada para peserta. Di kelas berikutnya adalah kelas yang penting juga ya. Jadi kelas ini mungkin lebih luar biasa, di mana mungkin kalian semua masih belum pernah dengar. Jadi diharapkan para peserta untuk tetap hadir di waktu yang sama untuk mendengarkan kelas Dharma yang luar biasa ini. Bagaimana posisi keluarga duka harus bisa memposisikan suasana hatinya. Jadi begitu luar biasa ya. Harus kita dengar dan ikut. Ingat, Jumat depan jam 19.00 malam waktu Indonesia Barat. Yang saya hormati kepada para sangsi, jiaoshoushi, fashi, jiangshi, zhujiao, dan para Padma Kumara lainnya. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Anda semua. Terima kasih juga kepada tim panitia di belakang layar, tim penerjemah ya, MC dan tim PPT. Terima kasih kepada Anda semua. Sampai jumpa semuanya. 讲师声咏助教，谢谢所有的台前幕后的莲花童子们，谢谢大家，还特别感谢我们的谢谢老师，谢谢大家，拜拜，晚谢谢，安。我们下次再见。谢谢主持人贤福助教，谢谢联谢谢合上文代老师，师，谢谢联合上很师，精彩，真的非常精彩。谢谢晚安，大家再见，下节课见哦。
哎，下一期见，谢谢。谢谢文森老师，谢谢，拜拜。拜拜。拜拜，老钟。哦，老拜钟。拜。拜拜。谢谢老师、上师、阿弥陀佛，拜拜。拜拜。拜拜。拜。拜拜拜，谢谢，拜拜。